Selamat malam semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menyempatkan diri untuk mengklik channel The Godfather of Eljas. Pada malam ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman pribadi saya tentang penunggu kuburan TPU Bintara 8 Bekasi. Sebelum saya mulai ceritanya, klik dulu subscribe-nya dong guys, biar saya makin semangat untuk menuliskan cerita-cerita pengalaman pribadi saya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Sebelumnya, aku akan bercerita dari sudut pandangku sebagai orang kedua. Perkenalkan, namaku Rendra, seorang siswa biasa yang pada zamannya aku sudah mengendarai mobil dan motor ninja. Bukan sombong, bukan siru, tapi memang kenyataannya guys. Baiklah, langsung saja. Kisah ini bermula pada saat aku masih duduk di bangku kelas 1 SMA, tepatnya pada tahun 2006. Kami sekeluarga tinggal di sebuah perumahan yaitu Gria Bintara Indah yang terletak di kota Bekasi. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara, kakakku yang bernama Kiki dan adikku yang bernama Caca. Keseharian kami lalui seperti hari-hari biasanya. Gak ada sesuatu yang luar biasa ya guys. Ayahku adalah seorang pegawai BUMN biasa dan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Kakakku adalah seorang siswi di bangku kelas 3 SMA dan adikku siswi sekolah dasar. Kakakku, ya, yang bernama Kiki, memiliki seorang kekasih yang bernama Andri. Mereka sudah berpacaran kurang lebih hampir 6 bulan. Andri ini adalah seorang pengusaha di usianya yang masih terbilang cukup muda pada waktu itu, dan Andri juga memiliki seorang asisten yang bernama Kubil. Setiap akhir pekan, Andri selalu datang ke rumah kami, entah itu sekedar bertamu ataupun mengajak Kiki untuk pergi keluar. Andri termasuk orang yang mudah bergaul dan ramah, sehingga kami sekeluarga menerimanya dengan baik. Hingga tiba pada suatu hari, pada hari Kamis malam tidak biasanya Andri datang bertamu ke rumah kami. Kami sekeluarga berbincang dan bersenda gurau bersama. Dan tak terasa waktu sudah memasuki pukul setengah 10 malam. Andri pun lekas berpamitan karena besok ia juga harus membuka kantornya. Kebetulan hari itu Andri memang tidak membawa kendaraan dan ia memilih untuk berjalan kaki karena anak buahnya tidak dapat dihubungi. Biasanya ketika Andri tidak membawa kendaraan, memang anak buahnya yang mengantar dan menjemputnya. Setelah berpamitan dan berselang 15 menit, kami sekeluarga merasa kasihan dan aku memutuskan untuk mengantarnya hingga depan jalan raya. Pada zaman itu belum ada aplikasi antar jemput online ya guys, beda sama zaman sekarang. Tak lama aku mengendarai sepeda motorku, aku bertemu dengan Andri yang sudah hampir melewati SMP 14 Bekasi. Aku segera menghampirinya dan mengajaknya untuk naik motorku. Namun ia mengatakan tidak usah, nanti merepotkan. Setelah aku paksa, akhirnya ia pun setuju untuk naik ke jok motorku. Tak berselang lama, kami mulai memasuki jalanan setapak yang hanya cukup untuk dilintasi oleh 2 motor apabila berpapasan. Ya, jalan setapak yang masih berkontur tanah merah tepat di bagian kanan jalan merupakan kuburan TPU Bintara 8. Dan bagian sebelah kiri tembok pembatas untuk masuk ke komplek Pondok Cipta. Jadi, letak kuburannya lebih tinggi 3 meter dari jalan yang kami lalui dan berjejer di sepanjang jalan tersebut. Dan dapat dibayangkan tentunya suasana malam itu yang hanya diterangi dengan lampu jalanan yang sudah mulai redup, namun masih terbantu dengan cahaya dari lampu motorku. Tak lama setelah memasuki jalanan tersebut, aku yang memang suka bercanda memutuskan untuk memecah suasana agar tidak terlalu kaku dan hening. Aku yang masih tengah mengendarai motorku berkata, sambil menunjukkan tangan kiriku ke arah kiri depan dan mengarahkannya ke arah kanan depan, mengatakan, "Coba Andri, bayangin ada pocong terbang." Tak berselang lama dari aku mengakhiri perkataanku tersebut, aku melihat sosok yang mengenakan kain putih terbang dari arah atas kiri menuju ke arah atas kanan. Dan seketika terdengar Andri mulai tertawa melengking dari arah belakangku. Aku yang saat itu masih berpikiran Andri cuma bercanda dan mengatakan, "Ah, bercanda aja lu, gak usah bercanda begitulah." Aku pun masih tertawa kecil. Setelah mengatakan itu, Andri pun tertawa melengking semakin keras dan berkata lirih, "Antarkan aku ke atas kuburan," diselingi dengan tertawa melengkingnya. Sontak aku pun langsung melihat ke arah spion motor kiriku yang mengarah langsung tepat ke wajah Andri. Dan aku melihat wajahnya yang saat itu gelap menutupi bagian mata hingga atas bibirnya dengan kepala sedikit tertunduk.
Melihat hal itu, aku pun langsung berkata dengan sedikit gugup, "Ah, jangan bercanda, Laundry," dan disaut dengan suara tertawanya yang melengking. Dalam keadaan motor masih berjalan, sontak aku pun membelokkan arah motorku ke kiri masuk ke dalam suatu gang perumahan dengan sedikit mengerem menurunkan kaki kananku yang disusul dengan kaki kiriku ke arah kanan. Dan langsung aku menghentikan motorku dengan posisi tangan memegang stang motor dan berdiri di bagian kanan motor, sedangkan si Andre sudah berdiri di bagian sisi kiri motor. Dengan suara berat dan paraunya, ia pun berkata kembali, "Antarkan aku kembali ke atas," yang diiringi kembali dengan suara tawanya. Aku pun langsung melepaskan tanganku dari motor dan menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter dari Andre. Di saat itu aku sangat panik antara takut terjadi hal kenapa-kenapa dengan diriku dan bingung harus melakukan apa. Karena khawatir juga Andri akan dibawa jalan ke arah kuburan seorang diri. Tanpa pikir panjang, aku memberanikan diri untuk mendekati Andri dan langsung mengambil telapak tangannya, lalu aku pencet bagian tengah antara jari telunjuk dan ibu jarinya sambil membaca surat-surat pendek Al-Quran. Tak berselang lama setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, Andri sempat kembali sadar dan mengatakan, "Sakit, jangan diteruskan." Lalu ia mengatakan, "Tolong telepon Kubil untuk datang ke sini sekarang." Aku pun langsung mengambil handphone Andri dan mencari nama Kubil di panggilan keluar. Setelah 3 kali aku hubungi, akhirnya terdengar suara dari seberang telepon. Lalu aku mengatakan kepada Kubil, "Kesini Bil sekarang." Andri kerasukan di samping kuburan Bintara dekat SMP 14. Setelah pembicaraanku dengan Kubil berakhir, Andri berulang kali memaksa dan meminta untuk naik ke atas kuburan. Namun aku tahan tangannya Andri. Tak berselang lama, 15 menit kemudian Kubil pun datang dengan motornya dan langsung turun dari motor menanyakan, "Kenapa lu, Andri?" Dengan tatapan kosong Andri menjawab, "Antarkan saya ke atas kuburan," dan kembali tertawa. Aku dan Kubil pun bingung harus bagaimana lagi. Lalu aku teringat dengan Pak D. Ya, Pak D ini sudah lumayan cukup kenal dengan keluarga kami, meskipun tidak ada hubungan pertalian darah dengan beliau. Sedikit bercerita tentang Pak D ini memang mengerti dengan hal-hal gaib dan mistis. Aku pun dulu sempat ditolong beliau ketika terkena teluh kiriman berupa makhluk yang sangat besar yang selalu menggenggam erat kemaluanku, sehingga aku ketika buang air kecil selalu terasa perih seperti disayat-sayat dan mengeluarkan cairan biru gelap keunguan. Kembali pada cerita, tanpa pikir lama lagi, aku mengajak Kubil untuk membawa Andri ke dekat pertigaan atau ujung persimpangan jalan. Ujung persimpangan ini adalah di mana jalan pertama kali saya dan Andri memasuki jalan setapak ini. Di sana terdapat tempat duduk dan meja dari kayu. Setibanya di sana, aku pun meminta Kubil untuk menjaga Andri sebentar dan tunggu di tempat itu karena aku mau memanggil Pak D, sedangkan kami kesulitan untuk membawa Andri lebih jauh. Segera aku bergegas memacu motorku ke arah jalan Pengasinan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 kurang dan tak lama aku sudah sampai di depan rumah Pak D. Kemudian aku mengetuk pintu rumahnya dan memanggil, "Assalamualaikum Pak D. Assalamualaikum Pak D." Dan tak lama terdengar sautan dari dalam rumah, "Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar." Keluarlah anak dari Pak D yang paling besar dan menanyakan, "Ada apa?" Lalu aku mengatakan mau ketemu Pak D dan ia pun menjawab, "Pak D sudah tidur. Ada perlu apa sebenarnya?" Aku pun mengatakan bahwa ada saudara kami kerasukan. Tiba-tiba Pak D muncul dari arah balik pintu dengan wajah beliau yang sepertinya sudah sempat tertidur. Pak D pun menyambutku dengan baik dan ramah, dengan raut wajah senang muncul dari wajahnya. Lalu menanyakan perihal kedatanganku ke rumahnya. Aku pun langsung mengatakan dengan singkat dan Pak D langsung berganti celana. Segera setelahnya kami sudah di atas motor menuju ke lokasi tempat Andri dan Kubil. 4 menit kemudian kami sudah sampai. Bergegas Pak D langsung turun dari motor dan memandang wajah Andri dan mengatakan, "Kamu ini siapa?" Lalu dijawab dengan suara erangan marah. Pak D kembali mengatakan, "Kamu jangan ganggu anak ini. Tidak boleh begini, cepat keluar dari tubuh anak ini." Terdengar suara berat dan parau dari Andri dan mengatakan, "Kopi, kopi hitam panas, dan rokok kretek 3 batang." Tak lama langsung Pak D meminta Kubil untuk mencari warung kopi terdekat. Selang 5 menit Kubil datang kembali membawa apa yang diminta oleh makhluk yang berada di dalam tubuh Andri.
Segera Andri mengambil kopi hitam panas yang dibungkus plastik itu dan langsung menyeruputnya hingga habis. Aku yang melihatnya pun terheran-heran. Kopi masih dalam keadaan panas langsung habis dalam satu tenggakan. Lalu Pak D membakarkan rokok kretek tersebut dan diberikan kepada Andri. Setelah diberikan, Pak D pun kembali bertanya, "Kamu kenapa masuk ke dalam tubuh anak ini?" tanya Pak D. "Mereka berisik, mereka mengganggu." "Mengganggu kenapa?" tanya Pak D. Lalu dijawab dengan suara erangan, "Kamu ini siapa?" tanya Pak D kepada makhluk itu. "Saya penguasa di sini, saya penguasa di Bintara ini. Saya Nyai. Saya sudah lama tinggal di wilayah ini." Suara sengau dan parau terdengar dari Andri. "Baik, kalau begitu tolong kamu kembali ke asalmu," ucap Pak D kepada makhluk itu. "Tidak, tidak mau," jawab makhluk itu. Seketika Pak D pun marah mendengar ucapannya. "Kamu ini sudah kami turuti kemauanmu, sekarang kamu keluar dari tubuh ini." Makhluk itu pun menjawab, "Antarkan saya kembali ke kuburan atas." Pak D pun langsung mengambil lengan Andri dan menekan bagian lengan dan telapak tangannya dengan diiringi bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah selesai membaca ayat-ayat tersebut, Pak D dengan suara membentak, "Keluar kamu dari tubuh ini," dengan sedikit meniupkan ke kepala si Andri. Seketika tubuh Andri pun terkulai lemas. Langsung aku dan Kubil memegangi Andri dan menyandarkannya. Kami bertiga pun, iya, aku, Pak D dan Kubil sempat berbincang-bincang. Pak D menanyakan awal kejadian semua ini. Lalu aku menjelaskan kepada Pak D tentang bercandaanku saat melewati jalan setapak tersebut. Pak D pun menjawab, "Iya, lain kali jangan bercanda seperti itu." Aku pun kembali menambahkan, "Apa karena suara dari knalpot motorku yang juga berisik, Pak D? Kebetulan motorku menggunakan knalpot racing." Pak D pun menjawab, "Iya, bisa jadi ditambah karena suara berisik itu." Tak berselang lama, kami pun berpamitan. Kubil membawa Andri pulang ke rumahnya. Aku pun mengantarkan Pak D terlebih dahulu kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah Pak D, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena sudah bersedia dan mau menyempatkan diri untuk membantu. Pak D pun menjawab dengan tertawa kecil dan tersenyum, "Iya, ndak apa-apa, lain kali hati-hati ya." "Baik Pak D, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku pun kembali memacu kendaraanku untuk kembali pulang ke rumah. Sementara HP-ku yang sedari tadi terus berdering dan bergetar tidak aku acuhkan. 5 menit kemudian aku sudah tiba di rumah, yang langsung disambut berbagai macam pertanyaan oleh Kiki dan orang tuaku. Aku pun lalu menjelaskan semua dari awal. Kiki pun langsung segera menghubungi Andri, namun tidak ada jawaban juga. Keesokan harinya Kiki baru mendapat kabar dari Andri. Bersambung. Sekian dulu ya guys ceritanya untuk penunggu kuburan TPU Bintara 8 Bekasi. Apabila kalian suka dengan cerita ini, tolong subscribe, like, and comment agar saya makin semangat untuk membuat cerita lanjutannya. Terima kasih. Thank you for watching The Godfather of Eljas. Bye bye. See you next.